Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Termasuk nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana juga itu diakui dan dicatat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kita sampai pada tahun yang ke-78 dari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ini patut kita syukuri, patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang sama-sama berbahagia, kalau kita duduk sejenak merenungkan betapa luas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, di seluruh negeri, di seluruh bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, begitu bersemangatnya merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tahukah kita bahwa Islam jauh sebelum itu telah mengajarkan kepada kita tentang kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, secara umum tentu maknanya sangat luas, sehingga kita menjumpai banyak dari kalangan ilmuwan, cendekiawan yang mendefinisikan tentang arti dari kata merdeka itu. Namun pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin berbicara sedikit tentang kemerdekaan dalam pendekatan Islam, dalam pendekatan agama kita. Bahwa di dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu berasal dari kata al-istiqlal. Al-istiqlal, sehingga hari kemerdekaan disebut dengan Aid Istiqlal, Aidul Istiqlal, Aid al-Istiqlal. Ini mengingatkan kepada kita tentang satu simbol rumah ibadah, yakni Masjid Istiqlal yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta. Dan ini adalah masjid yang termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita bicara tentang definisi kemerdekaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita menjumpai artinya adalah kebebasan, yakni lepas, tidak mendapatkan tekanan dari luar, atau tidak terjajah, atau tidak terkungkung. Itulah makna kemerdekaan atau merdeka dalam pendekatan bahasa Indonesia kita.
Ini menunjukkan bahwa betapa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap manusia, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa makna kemerdekaan adalah bebas dari tekanan, penindasan yang diberikan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menindas dan menekan kita. Termasuk secara khusus, kemerdekaan berarti bebasnya kita, lepasnya kita dari penindasan dan tekanan yang diberikan oleh yang menjajah, oleh yang ingin menguasai kita. Sehingga kemerdekaan juga disebut dengan al-hurriyah. Kemerdekaan juga disebut dengan al-hurriyah. Kalau kita melihat bagaimana para cendekiawan Islam menjelaskan tentang kemerdekaan ini, di antaranya adalah pendapat dari Ibnu Asyur. Dalam pendekatan beliau mengatakan bahwa ada berbagai aspek kemerdekaan dan kebebasan yang sesuai dengan syariat agama. Yakni kebebasan untuk berkeyakinan, hurriyatul i'tiqad. Kebebasan berpendapat dan bersuara, hurriyatul aqwal. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk mengajar, kebebasan untuk berkarya, hurriyatul ilmi wat ta'lim wat ta'lif. Merdeka dalam berkarya, merdeka untuk belajar, merdeka untuk mengajar. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan dan kemerdekaan kita untuk memilih tempat di mana kita berkarya, bekerja, berwirausaha. Hurriyatul a'mal. Hurriyatul a'mal. Karena itu, sejatinya makna kemerdekaan ialah sebuah kebebasan dari segala tekanan atau bahkan perbudakan dari pihak eksternal, dari pihak luar. Baik itu dari pihak luar diri kita secara personal maupun dari pihak atau dari luar negara secara dalam konteks kenegaraan. Maka makna kemerdekaan tidak hanya bersifat nampak dan mungkin saja hal-hal yang berkaitan dengan fisik, tetapi sesungguhnya makna dari kemerdekaan juga adalah bersifat pemikiran, bersifat psikologis, dan bersifat kebahagiaan dan kesenangan-kesenangan. Oleh karena itu, bebasnya seseorang atau suatu kaum atau suatu negeri dari tekanan, perbudakan, penjajahan, maka itu adalah kemerdekaan suatu negeri itu. Tetapi bukan berarti bahwa kemerdekaan yang dimaksud juga adalah kebebasan, merdeka dalam segala hal. Tapi kemerdekaan itu harus diatur, dikendalikan agar supaya tidak lepas begitu saja. Karena itu bagaimana Islam dalam mengatur tentang kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan, sehingga memiliki berbagai keistimewaan tersendiri yang tentunya berbeda dengan makhluk yang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kemudian kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemerdekaan adalah suatu bentuk yang sangat penting
dari keistimewaan yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab kemerdekaan menjadi sebuah kemenangan atau jalan menuju kehidupan yang seutuhnya. Karenanya kebebasan merupakan hak. Kemerdekaan merupakan hak dari setiap makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini. Tetapi tentunya kemerdekaan itu tidak serta-merta didapatkan. Perlu adanya perjuangan, perlu adanya pengorbanan, bahkan perlu adanya penyerahan diri untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang dibutuhkan itu. Maka dari itu, memperjuangkan sebuah kemerdekaan atau kebebasan adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, kewajiban bagi setiap negara. Karena dengan kemerdekaan itu, seseorang akan mendapatkan haknya. Dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu, maka negara akan mendapatkan haknya untuk mengatur dirinya sendiri. Seseorang akan mendapatkan hak untuk mengatur dirinya sendiri. Dan tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Maka saudara sekalian yang berbahagia, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan. Penjajahan harus ditinggalkan, penjajahan harus dihilangkan. Tekanan-tekanan itu harus ditiadakan. Pressure itu tidak boleh ada. Harus dibuang jauh-jauh dari personal ataupun dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya kita berharap bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dapat kita peroleh, dapat diperoleh setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja, tentu dalam koridor-koridor yang telah diatur oleh negara kita. Adapun seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman, maka tentunya dia harus merdeka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus merdeka untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bebas untuk dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia merdeka untuk semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.